Once we get back to the hotel room. Halo, kali ini kita datang ke PT PBR Gajah Mungkur yang berlokasi di Jalan Raya nomor 23 Ngadirojo, Wonogiri. Nah, kedatangan kami ke sini untuk melakukan wawancara untuk melengkapi tugas ekonomi kita. Cekidot. Sebelumnya, kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Nama saya Serpil Farinia. Baik, bisa dijelaskan sedikit tentang profil bank ini? Untuk profil bank ini BBR Gajah Mungkur itu asal mulanya itu namanya BBR Tunggal Darah yang didirikan pada tahun 1996 dan sekarang itu sudah berganti nama dengan PT BBR Gajah Mungkur. Apa saja usaha utama yang dilakukan oleh bank ini? Usaha utamanya itu ada dua, yang satu penghimpunan dana, yang dua penyaluran kredit. Terus produk-produk apa saja yang disediakan oleh bank ini untuk nasabah? Untuk produknya itu ada tiga, yang satu pinjaman, yang kedua tabungan, yang ketiga deposito. Di BBR ini ada beberapa jenis kredit atau pinjaman. Yang kedua itu ada tabungan, itu ada tabungan yang berjangka, tabungan bisa diambil sewaktu-waktu, dan tabungan blokir. Yang ketiga itu deposito. Deposito itu untuk saat ini bunganya itu 6,75. Kemudian apakah bank ini menjalankan kegiatan secara konvensional, syairah, atau keduanya? Bisa dijelaskan perbedaannya? Kalau untuk BBR Gajah Mungkur sendiri itu menggunakan konvensional. Kalau konvensional sama syariah itu ada beberapa perbedaan. Kalau konven itu lebih ke kesepakatan bersama. Jadi antara perbankan dan nasabah atau calon debitur. Kalau yang syariah itu harus melengkapi asas-asas syariah seperti itu. Kemudian bagaimana bentuk kerjasama bank ini dengan lembaga penjamin simpanan? Ya, kalau bank ini atau BBR Gajah Mungkur itu bekerja sama lembaga penjamin simpanan atau bisa dibilang LPS. Itu kita setiap bulan membayar iuran agar nanti apabila BBR Gajah Mungkur ini mungkin kolaps, nanti dari LPS itu bisa membayar tabungan-tabungan dari nasabah sampai 2 miliar. Nah, terus apa saja tantangan yang dihadapi bank ini dalam memberikan layanan keuangan pada masyarakat? Kalau untuk tantangan saat ini itu lebih ke bagian pertama kredit. Untuk saat ini ekonomi dunia ini kan lagi susah, sulit, terus banyak debitur yang tidak bisa membayar angsuran. Jadi mungkin dulu waktu keuangannya itu masih stabil, itu tanpa diingatkan itu nasabah sudah mau membayar sendiri ke kantor. Tapi untuk saat ini harus kita mengingatkan. Selanjutnya, berapa cabang atau kantor kas yang dimiliki? Kalau untuk kantor cabang itu hanya satu, kantor pusat lebih tepatnya satu di Ngadirojo. Kalau untuk kantor kasnya ada dua, di Jatisrono sama di Baturetno. Nah, selanjutnya bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk bertahan dan mengembangkan usaha di tengah ketatnya persaingan usaha perbankan saat ini? Kalau upaya yang harus ditingkatkan
syaratkan itu yang pertama kita harus memberikan produk kredit yang bunganya lebih ringan, karena mungkin di tempat-tempat lain itu bunganya tinggi. Nah, kita memberikan bunga yang di bawahnya mereka. Dan yang kedua, untuk tabungan kita harus meyakinkan nasabah bahwa BPR kita itu dijamin oleh LPS. Nah, selanjutnya yang terakhir, pesan dan harapannya apa untuk generasi muda yang ingin mengenal dunia perbankan? Untuk harapan dan pesannya itu anak muda harus mulai menabung sejak dini. Kita harus menyisihkan uang sedikit-sedikit agar kita nanti di masa depan kita mempunyai tabungan. Jangan dihabiskan buat jajan-jajan seperti itu. Sama apabila nanti anak muda sekarang, apa adik-adiknya itu ingin bekerja di perbankan, yang pertama harus dimiliki itu adalah jujur. Tuh, karena di dunia perbankan itu berisi tentang keuangan. Jadi kita harus jujur, teliti, dan bekerja keras. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Sherly sudah bersedia memberikan informasi untuk melengkapi tugas-tugas ekonomi kita. Nah, itu dia wawancara kami dengan pihak PT PBR Gajah Bogor. Terima kasih sudah menonton video kami. See you the next.